Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Surya Anggraini dengan nomor NIM 2102211000185. Saya dari kelas akuntansi E. Implementasi bela negara untuk menjaga ketahanan nasional. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Karena kedamaian dan ketentraman saat ini merupakan sebuah anugerah yang tidak didapatkan secara mudah, melainkan melalui pertumpahan darah, tangisan, dan jeritan perjuangan-perjuangan Indonesia. Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Dan bela negara yang bisa kita lakukan ialah dengan selalu menaati anjuran, himbauan, serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada kepentingan. Berdiam di rumah adalah selamat dan menyelamatkan. Jadi, lebih baik di saat pandemi COVID-19 ini, jika tidak ada kepentingan, kita berdiam diri di rumah saja itu termasuk dalam bela negara loh, karena kita menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Dan jika ada hal yang mendesak yang membuat kita harus keluar rumah, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Dan lebih baik lagi kita membawa antiseptik ataupun hand sanitizer di dalam tas. Nah, itu tadi merupakan wujud bela negara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik kita tetap berada di dalam rumah. Dan jika ada kepentingan yang mendesak yang membuat kita harus keluar rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sotul Umar dengan NIM 2102111000101. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketahanan nasional. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah bela negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah airnya yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya secara fisik maupun non-fisik. Contoh bela negara secara non-fisik adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain. Dari unsur yang ada tersebut bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses bela negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah yang pertama, kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga, hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Yang kedua, adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraannya. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Nurul Hamidah dengan NIM 2102211000218. Kali ini saya akan mencontohkan implementasi bela negara, yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu implementasi bela negara. Dengan membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kebersihan terjaga bila seluruh anggota masyarakat melakukan hal yang sama dalam hal membuang sampah. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup, tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini. Kebanyakan dari mereka berpikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan polusi udara, serta lain-lain. Sehingga bisa dilihat sendiri bagaimana keadaan sekitar lingkungan kita. Wabah penyakit tersebar luas di seluruh sudut kota. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat juga perlu diperhatikan, bukan hanya berbicara atau berteori tentang penyakit dan juga mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Menurut Dirjen Strahan menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus punya hati dan niat untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Lingkungan bersih akan menimbulkan kesehatan, dan dengan kesehatan, maka generasi kita akan menjadi sehat. Karena untuk membela negara dibutuhkan warga negara yang sehat. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Hana Sazida dari kelas akuntansi E. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi bela negara di kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Arti bela negara sendiri sebenarnya yaitu perilaku atau sikap warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap NKRI berdasarkan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bela negara yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh atau implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan membayar pajak tepat waktu, menghindari golput saat pemilihan umum, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya, menjaga dan melestarikan lingkungan, mematuhi peraturan-peraturan yang ada, serta mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Contoh pengamalan sila-sila Pancasila yaitu sila pertama, menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua yaitu saling menghargai dan saling toleransi. Sila ketiga yaitu perlakuan yang sama terhadap seluruh warga tanpa membedakan ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Sila keempat yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima yaitu gotong royong bersama warga. Dalam video ini, saya sedang mengamalkan sila Pancasila yang pertama, yaitu menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Umat Islam dalam satu hari menjalankan sholat sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sekian penjelasan serta implementasi bela negara dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadul Albab. Nomor induk mahasiswa saya 2102211000210. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem pertahanan nasional.
bahwa perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional telah mempengaruhi unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Di antaranya bidang politik, bidang di sekitar rumah kita, atau di bidang unsur lainnya. Perkembangan politik tersebut sangat rentan dan berpengaruh terhadap perilaku politik Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan proses demokrasi, desentralisasi, atau otonomi daerah Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, sekaligus dasar negara yang dijadikan sebagai penuntun kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan mengimplementasikan tentang bagaimana caranya kayak membersihkan lingkungan di sekitar kita, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau membakarnya juga bisa. Nah, jadi jika kita mengambil nilai Pancasila yang sebagai ketahanan nasional itu, perkembangan politik di Indonesia akan menjadi indikasi yang mengarah pada penggantian ideologi Pancasila terhadap ideologi lain. Ideologi Pancasila dapat beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan strategis tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi bela negara. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan, alamat Lebeng Barat Pasongsogan, Kabupaten Sumeneb, Prodi Akuntansi, NIM 210221100195. Arti bela negara. Apa sih arti bela negara? Yaitu rasa kejiwaan kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mempunyai kejiwaan kita, rasa cinta kita terhadap negara, seperti itu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya bagaimana dilandasi dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya bagaimana kita itu harus bisa membela negara yang disebut dengan NKRI. Apa itu NKRI? Yaitu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kecintaan kita, rasa setia kita terhadap negara, baik dari fisik ataupun non fisik, kita harus tegakkan untuk mencintai kenegaraan kita. Seperti apa contohnya yang fisik? Yaitu ketika ada pelecehan ataupun diremehkan di negara kita, kita harus membelanya. Kita harus angkat tangan kita, angkat senjata kita, kita harus berperang. Itu adalah contohnya yang fisik. Sedangkan contoh yang non fisik yaitu adalah ketika kita berada di dalam negara tersebut, kita harus memikirkan seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Kegiatan atau yang lebih jelasnya itu kegiatan yang tidak terlihat tetapi berdampak kepada negara tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.